Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh yang lain adalah barang hilang. Barang hilang itu berarti dia ada di sebuah tempat yang tersembunyi. Pemiliknya nggak ngerti. Orang-orang yang mencarinya nggak tahu. Yang tahu siapa? Malingnya. Atau siapapun di antara makhluk halus, jin dan semacamnya, yang melihat kejadian ini. Dan mungkin dia ingin ikuti. Oh, disimpan di sini. Lalu ada orang datang, tanya kepada seorang dukun. Kata Al-Munawi, kalau dia benarkan dukun ini dengan keyakinan bahwasanya dukun ini tahu hal yang gaib, kafir. Tapi kalau dia benarkan dukun ini dengan keyakinan bahwasanya ada jin yang memberitahu kepada dukun ini di mana barang hilang itu berada, ya, fasaddaqahu min hadhil jihah, lalu dia benarkan dengan alasan kayak gini, la yakfur, maka dia enggak kafir. Makanya tidak semua tanya kepada dukun berstatus kafir. Berstatus kafir itu jika meyakini bahwasanya dukun itu tahu hal yang gaib mutlak maupun gaib nisbi, gaib relatif tapi dia tidak punya informan, tidak punya hubungan dengan yang menjadi gaib baginya. Tayyib. Yang kedua, mendatangi dukun ma'at tasdiq, disertai dengan pembenaran. Ma'at tasdiq ilahum, disertai dengan pembenaran kepada mereka fi amrin ghaibiyyin nisbi, pada perkara gaib relatif. Ma'atiqadin anna syayatina tukhbiruhum, diiringi dengan keyakinan bahasanya dia itu dibisiki oleh setan, dibisiki oleh jin. Simbah niku nggak ada rewang, makanya ngerti. Ya. Akhirnya orang percaya, oh dia itu ngerti, kenapa? Punya rewang yang membisikkan. Maka perbuatan seperti ini haram, dosa besar, dan dia mendapatkan dua hukuman. Hukuman yang pertama adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan para ulama mengatakan jika sholat nggak diterima, maka ibadah yang lain juga nggak diterima. Karena sholat itu ibadah yang paling afdol. Ini yang pertama. Berdasarkan hadis man ata arrafan au kahinan yang tadi ya kita baca, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan apa yang dia ucapkan, lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datangi dukun atau peramal lalu dia benarkan apa yang mereka ucapkan, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, berarti di situ ada dua hukuman karena redaksi hadisnya sama. Orang yang mendatangi dukun dan dia benarkan ucapan dukun dalam perkara gaib nisbi karena keyakinan dia dibisiki oleh setan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan dia kufur, disebut kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kufur di sini kata Dr. Abdul Aziz Ar-Rais adalah kufrun amali. Kufur amali, sehingga statusnya kufur asghar, kufur kecil, bukan kufur akbar. Yang kufur akbar itu nomor pertama tadi, meyakini dukun ini tahu hal yang gaib. Berarti dia menyekutukan Allah dengan dukun. Kali ini dia meyakini dukun ini tahu karena dia punya informan, yaitu jin yang bisiki. Maka ini tidak sampai kafir, tapi dia dikasih hukuman sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan ya dia telah melakukan kafir asghar. Dia dianggap telah melakukan kafir
asghar, kafir kecil. Yang ketiga, al-ityanul mujarradu biduni tasdiqin, sebatas datang ke dukun tapi tidak ada unsur pembenaran. Ya mungkin hanya untuk main-main. Saya kok kayaknya mau coba-coba baca zodiak untuk koran 5 hari yang lalu, atau koran 3 hari yang lalu, atau koran kemarin. Saya mau cocokkan. Seperti ini dilarang berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan." Ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang mereka mendatangi dukun. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala ta'tihim." Kalau begitu tidak boleh lagi mendatanginya. Hadisnya riwayat Muslim. Sehingga sebatas datang hanya untuk ingin tahu, penasaran, main-main, hukumnya dilarang. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya.